Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Oke, sorry agak telat karena tadi habis ngerapiin laporan, bikin daftar isi, sama bikin nomor halaman juga. Oke, buat statistika ekonomi skema UASnya apa? UO. UTM hari ke satu apa dua? Hari ke satu. Oke, berarti di tanggal 14 ya. Iya, Kak. Sesi berarti sesi 3. sesi 3. Kok kalau saya yang pegang kok sesi 3 semua ya? Mas ini di YouTube ya? Iya, ada. Oh, saya subscribe di YouTube-nya. Oke ya, terima kasih. Oke, mungkin kita mau bahas untuk atau mungkin sekalian nge-review gitu. Nah, sampai sini untuk untuk tuton ada kendala nggak materinya gitu? Atau mungkin masih bingung di materi apa gitu? Itu dulu sih. Soalnya kalau untuk soal kemarin, soal dari Mbak Wati kayaknya ada beberapa yang nggak sesuai sama BMP, jadi kalau mau saya bahas pun juga kayak agak bukan Mbak Wati deh, siapa nih tadi kemarin tuh ada yang nge-share soal latihan statistika ekonomi. Oh iya, Mbak Wati, cuman nggak semuanya sesuai dengan apa yang ada di BMP gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak? Kayak misalnya mungkin dari materi-materi tutor atau mungkin yang udah pernah dikerjain tuh masih ada bingung banget di mana gitu? Apa mungkin di uji hipotesis kah? Apa Ya, Kak, gimana gitu? Kan kalau misalnya coba saya buka cek dulu untuk materinya untuk BMP, saya lupa BMP apa aja. BMP nya statistik ekonomi, SK 4123. Oke, kan ada nomor 1 terkait dengan apa itu data dan sampling ya, terkait dengan sampel sama populasi. Kemudian untuk modul 2 itu terkait dengan menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun diagram ataupun gambar. Terus kemudian untuk nomor 3, untuk modul 3 itu terkait dengan ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan modus. Kemudian ada juga rata-rata terbobot gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dengan simpangan data atau ukuran penyebaran data yang biasanya ada simpangan baku. Cuman kayaknya kemarin tuh sempat ada di soal terkait dengan simpangan rata-rata ya. Nah, kalau simpangan rata-rata tuh sebenarnya mirip kayak simpangan baku, bedanya adalah simpangan baku itu harus kuadrat dulu baru dijumlahin. Kalau simpangan rata-rata tuh atau SR itu cukup mutlak aja. Oke, kemudian ada quartile decimal percentile. Terus untuk modul 5 terkait dengan regresi dan korelasi. Nah, kalau regresi sama korelasi ini benar-benar harus tahu rumus dulu. Yang walaupun sebenarnya kalau emang nggak pakai rumus pun, kalau ada yang pakai kalkulator kayak yang saya pakai tuh, untuk ngerjain regresi itu gampang. Bisa ngitung koefisien korelasi juga malahan sama simpangan baku gitu. Terus kemudian ada angka indeks,
kemudian ada probabilitas terkait dengan peluang, terus ada kurva normal, ada probabilitas kurva normal, sama pengujian hipotesis. Nah, berarti untuk ini mungkin yang di terakhir ya, terkait dengan kurva normal sama kurva sama uji hipotesis ya. Iya. Oke, entar dulu. Oke, wait, entar dulu. Nah, sebenarnya gini. Oke, mungkin saya sampaikan lagi bahwasannya untuk uji hipotesis, even though uji hipotesis apapun itu gitu ya, uji hipotesis nanti sebenarnya untuk yang di statistika ekonomi ini uji hipotesisnya tuh masih sepersekian kecilnya dari uji hipotesis yang ada ya, dari uji statistik yang ada. Karena kalau mau lebih dalam lagi tuh ada uji normal, ada ini tabel Z, kemudian ada tabel T. Tabel T sama tabel Z itu sebenarnya mirip gitu ya, maksudnya untuk penggunaannya beda di jumlah datanya. Kalau datanya termasuk kecil pakai T, kalau misalnya terlampau banyak, hampir cukup banyak gitu ya, di atas 30 biasanya baru pakai Z. Nah, tapi selain Z sama T itu banyak sebenarnya. Ada chi-square, ada uji apa lagi yang biasanya nanti itu untuk hipotesis yang berbeda. Ya, nanti ada hipotesis itu banyak sebenarnya. Ada yang terkait dengan peluang dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka semua itu punya pola yang sama kalau kita mau ngerjain. Nah, yang pertama adalah buat hipotesisnya dulu, buat H0 dan HA. Ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis 0 itu ngikutin soal gitu, ngikutin klaim. Nah, kalau hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang berlawanan banget dengan yang namanya hipotesis 0. Dan nanti di sini barulah kebagi ada yang namanya one tail sama two tail. Ya, terutama untuk mungkin yang berdistribusi normal gitu ya. Nah, nanti akan ada one tail sama two tail. Ya, ada one tail sama two tail. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan nilai alfanya, alias taraf signifikansi atau batas kritisnya. Nanti ini biasanya ada di soal. Ya, ini sebenarnya ibarat kata tuh errornya gitu ya, atau misalnya kita katakan mungkin tingkat error. Jadi kalau misalnya nih saya melakukan sesuatu dengan tingkat kepercayaan diri 98%, berarti ada nggak saya nggak percaya dirinya atau takut errornya? Halo. Ya. Misalnya nih saya melakukan sesuatu. Nah, tingkat kepercayaan diri saya dalam melakukan hal tersebut tuh 98%. Nah, berarti ada nggak tingkat atau kekhawatiran saya untuk error? Ada. Ada. Berapa persen? 2%. 2%. 2%. Sisanya kan ya. Nah, gitu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, nah di sini nanti biasanya ada hubungannya dengan yang namanya terkait dengan tabel statistik. Ya, tabel statistik. Oke, ada hubungannya dengan yang namanya tabel statistik, yaitu either antara Z tabel gitu ya. Saya biasanya nyebutnya Z tabel atau Z stat juga boleh. Ada banyak kok versinya gitu ya. Ada Z tabel, tapi karena di statistika ekonomi itu palingan kalau nggak Z tabel atau T tabel biasanya. Nah, tapi kalau untuk ya ada T tabel juga kok ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sebenarnya kalau mau ngerjain ini itu ada di sini juga nggak apa-apa.
kalau mau langsung digabung di tahap kedua juga boleh. Nah, yang ketiga adalah kita menghitung yang namanya menghitung statistik gitu ya. Hitung statistik. Makanya kenapa di sini saya bedainnya adalah tabel sama hitung gitu ya. Yang ini tuh biasanya nanti dapat yang namanya Z hitung atau T hitung gitu ya, atau T hitung. Nah, oke. Kalau udah, ini di tahap keempat adalah kita komparasikan antara hitung statistik dengan tabel statistik alias Z-tabel atau T-tabel ya. Jadi kita bandingin hasil dari nomor 3 gitu ya. Kita bandingin hasil nomor 3 dengan kita bandingin hasil nomor 2. Nah, nanti barulah ditarik kesimpulan tolak H0 atau terima H0. Kalau tolak H0 bisa juga kita bilang yang namanya ini terima HA. Nah, ini bisa juga kita bilang ini tolak HA. Seperti itu ya. Nah, jadi secara umum tuh kurang lebih begini ngerjainnya. Nah, di sini untuk tahap di sini tuh masih ada yang bingung di tahap yang mana gitu. Karena ini kalau sampai ada misstep, either dari posisi pertama pun dari tahap pertama pun itu udah pasti mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Tuh. Nah, kira-kira untuk bingungnya itu ada di tahap yang berapa, atau yang mungkin ada yang mau ditanyakan nggak di tahap-tahap tertentu itu? Apa tuh? Apakah ada yang resen? Semua tahap. Nah, kalau misalnya untuk tahap pertama ini harus baca soal dulu ya. Biasanya ini H0, H1 soalnya kadang kalau di buku kalau di BMP pakainya H0 sama H1 ya. Nah, di sini baca dulu soalnya. Makanya ini balik lagi ke soalnya. Makanya kenapa saya sarankan kalau untuk ngerjain soal statistik, terutama untuk uji hipotesis, latihan soal dulu biar minimal saya bahwasanya biasa dengan soal itu. Nah, kayak contoh nih, misalkan kita anggap aja nih, kita tutup dulu jawabannya. Contoh 9.1 ini kita bahas yang H0 sama H1, H0 ataupun HA gitu ya, hipotesis alternatif. HA gitu. Nah, sebuah perusahaan mengklaim, perlu digarisbawahi. Mungkin ini aja kali ya, saya begini aja. Wow, terlalu ini. Nah, semisal ini dulu deh, dari soal yang ini, kalau dibuat H0 dan HA-nya, perhatiin dulu ya kan. Sebuah perusahaan mobil mengklaim, jadi ini ada klaimnya dari si perusahaan mobil. Nah, jadi tuh perusahaan mobil ini mengklaim atau punya klaim bahwasanya gitu ya, sangat irit. Sangat irit. Katanya, kata berdasarkan perusahaan itu jumlah rata-rata kilometer yang dapat ditempuh perusahaan adalah 15 km per liter. Nah, namun konsumen menyatakan bahwa klaim tersebut berlebihan dan menganggap bahwasanya jumlah maksimal yang dapat ditempuh ini, berarti di sini ada dua statement nih ya. Yang satu, perusahaan atau pembuatnya itu ngeklaim, yang satu lagi di lain pihak itu menyatakan dia keberatan.
Berarti di antara biru tua sama yang coklat ini, mana yang akan menjadi hipotesis nolnya? Itu dulu. Siapa yang akan menjadi hipotesis nolnya? Yang biru tua atau yang coklat? Perusahaan. Iya, karena kan kenapa? Itu per liter sama 1 liter mana beda ya Kak? Per liter, per 1 Kayaknya liter, sama. ya sama aja dong. Ya 15 km per liter tuh berarti 15 km. Kalau 1 liter, ya 15 km kan? Bener nggak? Ya sama. Ya, karena kan kita tahu bahwasanya kan 15 km per liter itu kan sama aja kayak dalam 1 liter itu menempuh 15 km kan gitu ya. Nah, di sini yang akan menjadi hipotesis nol ya ngikutin klaimnya. Inilah adalah H0. Sedangkan untuk 0 yang A atau H1 itu adalah hipotesis yang berlawanan dengan H0 alias berlawanan dengan klaimnya perusahaan. Berarti ini HA. Nah, berarti dari sini kita bisa buat H0. Tadi klaim perusahaannya apa? Katanya rata-rata daripada ini. Berarti rata-rata di sini kan kita bahas keseluruhan. Ya, kita bahas secara keseluruhan. Berarti kita anggap dia adalah populasi gitu ya. Kita anggap dia adalah data populasi gitu. Nah, ya udah, berarti pakai simbolnya mu bukan X bar. Nah, mu-nya kata si perusahaan itu sama dengan 15 km per liter. Nah, tapi untuk HA-nya atau hipotesis yang berlawanan katanya apa? Kurang dari 15 km per liter. Berarti di sini mu 0 itu lebih kecil daripada 15 km per liter. Nah, karena berhubung yang satu sama dengan dan satu tidak sama dengan gitu ya. Ya, maksudnya nggak sama dengan, bukan persamaan, maka ini nanti adalah kasus one tail atau satu sisi. Tuh. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga untuk yang ini gitu ya. Untuk yang ini katanya ada perusahaan lagi ngeklaim bahwasanya gitu ya, ngeklaim bahwasanya dari Jakarta ke Surabaya itu 48 jam. Berarti ini akan menjadi ya H0-nya. Sedangkan di sini katanya lebih lama daripada 48 jam. Berarti di sini adalah HA-nya. Berarti kesimpulannya adalah H0-nya atau hipotesis awalnya kita menduga bahwasanya rata-ratanya itu persis dengan yang namanya klaim perusahaan 48 jam. Sedangkan untuk HA-nya sendiri itu rata-ratanya lebih lama alias lebih besar daripada 48 jam. Dan ini, nah ini karena satu kan lebih kecil nih, berarti ini adalah left alias kiri. Nah ini sisi kiri gitu ya, ini bagian kiri. Nah kalau ini dia one tail alias satu sisi, tapi karena dia lebih besar, ini adalah sisi yang kanan. Tuh, ya. Oke. Terus juga ada dua sisi gitu ya, ada dua sisi gitu. Nah cuma makanya diperhatikan lagi gitu. Nah terkait dengan soalnya, kayak misalnya di sini satu lagi ada untuk si siapa? Nah ini sebuah perusahaan farmasi katanya mengklaim bahwasannya gitu ya, mengklaim bahwasannya si zat aktif ini mengandung satu jenis obatnya adalah 50 mg. Oke, berarti ini adalah HA-nya. Nah, sedangkan katanya obat tersebut berbahaya nih.
dan nggak akan efektif kalau kurang dari yang dipersyaratkan. Maka jumlah zat aktifnya harus presisi. Nah, di sini harus presisi nih katanya nih. Nah, ini adalah berarti jadi adalah hipotesis yang menganulir gitu ya, alias alternatifnya. Ya udah, berarti di sini untuk H0-nya adalah rata-ratanya sama persis dengan 50 mg. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah si rata-ratanya ini tidak sama dengan 50 mg. Ya, karena harus presisi. Berarti 49,9 pun nggak boleh. 50,1 pun juga nggak boleh. Ya. Nah, kalau kayak gini, ini masuknya kemana? Nah, ini ada masuknya ke two tail, alias dua sisi, kiri dan kanan, seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau semisal ini kan untuk tabel T, coba saya cek dulu tabel T, gambar grafik. Oh, tabel T nggak pakai gambar grafik. Oh, distribusi T itu masih normal ya. Nah, karena di sini kita bahas berdistribusi normal, maka nanti gambar grafik atau gambar kurva itu adalah kurang lebih seperti ini. Ini itu pasti titik tengahnya, dan nanti bentuknya tuh kayak bell shape, lonceng. Oke. Nah, di sini 0 gitu ya. Di sini 0. Kemudian nanti di sini luas daerahnya adalah 0,5. Dan nanti ini biasanya ada hubungannya dengan peluang distribusi normal. Oh. Dan harus hati-hati sama lihat gambar grafik, lihat tabelnya. Nah, kalau misalnya kita bahas untuk yang sisi kiri, nanti gambar grafiknya itu kurang lebih begini untuk daerah kritisnya. Nah, oke, untuk kritisnya tuh, oke, ini saya kopas dulu deh. Ini saya kopas dulu ya. Oke, ini saya kopas dulu di sini, lagi dikopas di sini. Nah, di sini ada alfa, alias mungkin kita bisa bilang kritis, daerah kritis gitu ya, titik terkait dengan kritisnya. Nah, di sini kalau satu sisi kiri, berarti di sini tuh ada yang ini, makanya saya bedain aja warnanya ya. Set. Nah, inilah yang dimaksud daerah kritis untuk yang sisi kiri. Kalau di sisi kanan, kritisnya tuh ada di sini. Dan kalau sisi kiri dan sisi kanan, ya kiri sama kanan digabung. Nah, daerah yang warna daripada si abu-abu ini itu adalah apa? Tolak H0 atau terima H0. Tuh. Nah, nanti barulah di situ. Oh, ternyata kalau misalnya kita punya daerah yang di sini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya oh, ternyata kalau ada di daerah sini tuh berarti dia akan menolak H0 gitu ya, alias tolak H0 ya. Ya, jadi daerah arsit ini nih, ini adalah daerah mungkin saya agak oke, mana aja deh. Nah, ini adalah daerah tolak H0 ya. Penolakan H0 di sini diterima, berarti ini daerah tolak H0. Di sini ini dua-duanya nih. Ini tolak H0, tolak H0. Tuh. Ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Sini dulu ada yang mau ditanya entah tuh, mau ditanya dulu nggak untuk si uji hipotesis ini dulu nih, sampai tahap sini dulu biar nanti
enggak miss gitu loh ketika dilanjutin ke tahap berikutnya. Aman nggak? Aman. Kak. Bentar dulu. Kak, saya kayak izin bertanya Kak. Iya, silakan. Untuk penulisan apa tuh tolak H0 atau terima H1 itu kan cuma berbeda tulisan doang tuh ya Kak. Itu gimana ya? Oh, yang ini nih. Yang ini maksudnya. Iya. Ya, sebenarnya bebas mau mana aja. Kalau tolak H0 sama terima HA kan sama aja. Ya enggak? Oh, Kan sama gini. berarti ya? Iya, kan karena gini nih. Kita punya dua hipotesis. Misalnya nih, saya berhipotesis bahwasanya gitu ya. Saya berhipotesis bahwasanya saya makan 3 kali sehari. Oke. Nah, tapi HA-nya ternyata bilang enggak 3 kali nih. Ya, bisa 2 kali atau mungkin lebih gitu ya. Sama kan saya bilang anggapnya tidak sama dengan. Nah, kalau ternyata setelah dibuktikan kita ambil data ternyata menolak H0, berarti kalau namanya H0 ditolak berarti sama aja dong. Kalau namanya menolak H0 berarti menerima HA kan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau saya tolak HA, ya berarti saya terima H0. Nah, cuman kenapa di sini saya tetap berpatokan kepada 2 ini gitu ya? Karena biar lebih enak aja. Kenapa saya bilang terpatokannya H0? Karena kalau di gambar grafik ini yang dibahas itu H0 bukan HA gitu loh. Jadi biar lebih enak aja. Ya, kalau misalnya ternyata di jawabannya tidak ada tolak H0 tapi adanya terima HA, ya nggak apa-apa, orang sama kok nilainya. Nah, Oke, Kak, baik, Kak. Terima kasih. Jadi yang difokuskan tuh, makanya kenapa di sini saya gambar grafik even though walaupun saya bahas soal statistik tuh pasti ini saya taruh di sini, ini tolak H0 udah selesai, tinggal nanti masuk ke daerah mana. Ya kalau ini tolak H0 pasti ini ya menerima H0 kan. Iya. Yang menerima H0 di sini. Nggak mungkin dong di sini tolak H0, di sini tolak HA kan, malah nanti loh masa yang satu HO yang satu HA kan gitu. Oke, yang lain ya mau nanya Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Nggak ada. Oke, aman. Maaf Pak, masuk kurang paham. Yang kiri sama kanan ini lebih ke sisi daripada pengujiannya. Kalau misalnya ini untuk kiri itu ditandain dengan di sininya adalah kurang dari. Kalau ini sisi kanan itu nanti di sini lebih besar daripada. Jadi tuh gini nih, kalau saya punya kalau saya bikin garis bilangan gitu ya, misalnya saya bikin di sini 48. Nah, terus misalkan ini gagal gitu, ya berarti either antara lebih besar atau lebih kecil kan, benar nggak? Kalau nggak sama dengan ya berarti bisa antara lebih kecil atau lebih besar. Nah sekarang kalau misalnya ditanya lebih kecil dari 48 ini di bagian mana? Di bagian kiri atau di bagian kanan? Bagian kiri Kak. Bagian kiri kalau lebih kecil. Nah kalau yang lebih besar Bagian kanan. bagian kanan. Tuh, makanya kenapa ini lebih besar ini kanan, lebih kecil ini kiri. Nah kalau tidak sama dengan, ya berarti kalau namanya nggak sama dengan berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Makanya kenapa mencaplok dua-duanya. Ada yang kiri, ini termasuk yang untuk yang ketiga itu atau tutel itu termasuk yang kiri dan kanan gitu. Jadi daerah arsirnya sebagai penolakannya. Kalau one tail di sisi kiri, oke, berarti tolak H0 yang ada di kiri.
Berarti yang perlu dilaser yang sebelah kiri. Iya, makanya tuh di sini nih, makanya gambarnya begini nih. Kiri, ini di kiri dong. Nah, kalau ini kanan, adanya di sebelah kanannya. Sebelah kanannya tuh ngitung lihatnya dari yang tengah-tengahnya loh ya. Tuh, gitu. Nah, kalau kiri kanan ya udah ini kiri, ini kanan. Nah, kenapa nggak begini gitu? Karena kalau definisi daripada ini kan ini bukan tolak K0. Yang kita lagi bahas kan tolak K0-nya gitu. Ya. Tolak K0-nya oke, ini sisi kiri, ya berarti tolak K0-nya ada di bagian kiri. Bagian kiri dari apa? Nah, bagian kiri daripada ini nih. Nah, ini namanya nanti adalah Z atau tabelnya alias ini statistiknya. Tuh. Kak izin bertanya Kak. Ya, Itu yang tadi yang di mana tuh? Sebelah kiri, sebelah kanan dan kiri kanan. Itu kan yang diakses berarti daerah yang nggak aman ya Kak? Iya, daerah yang kalau ibarat kata ini adalah sesuatu yang tidak bersesuaian gitu dengan H0. Jadi bahasanya itu nggak sesuai dengan H0 kan? Iya, betul. Ini di sini nih Z tabel ya, saya tulisnya ini Z tabel. Ini di sebelah kanan Z tabel. Nah, ini adalah Z tabel. Ini juga Z tabel. Jadi angka yang ada di sini nih, ada yang angka di sini nih adalah angka yang nanti kita cari berdasarkan Z tabelnya berapa, berdasarkan nilai alfa. Gitu. Kalau untuk yang di tahap ketiga nanti pakai rumus. Nah, rumusnya kan ada tuh yang Z sama dengan X dikurangkan dengan mu per S per akar N. Itu saya pernah lihat di YouTube Kak langsung. Ya, itu nanti itu tinggal dicek nih, ini tinggal itu. Nah, kalau udah barulah lanjut ke tahap berikutnya terkait tabel statistik. Nah, sebenarnya tabel statistik yang ini nomor 2 ini ada hubungannya ketika kerjain modul ke-8 terkait dengan peluang probabilitas yang berdistribusi normal. Yang kalau biasanya tuh nanti yang kita punya P X kurang lebih daripada 20. Nah, tapi karena berhubung kita nggak punya gitu ya, kita nggak punya data atau apapun itu yang mengindikasikan kita bisa langsung menilai daripada angka yang ada di sini, maka kita bisa merubahnya menjadi Z lebih kecil daripada sesuatu yang dimana ini rumusnya tuh ada di nomor 3 gitu ya. Yang biasanya rumusnya adalah kalau nggak ini Z sama dengan X bar kurang mu gitu ya, per sigma akar N ya, per sigma akar N. Nah, kenapa kok sigma? Karena ini adalah standar deviasi atau simpangan bakunya populasi gitu ya, dan ini biasanya untuk N lebih besar sama dengan 30. Kalau yang N lebih kecil daripada 30 itu pakai T ya. Rumusnya juga sama kok, rumusnya juga sama, beda simbol doang. Simbolnya adalah kalau yang satu pakai pakai X mu gitu ya. Nah, nanti ganti X bar atau ini ini X bar dikurangkan dengan mu per S per akar N. Udah loh, coba daripada nanti saya agak lupa kalau untuk rumus statistik. Soalnya kalau dulu ya benar kok. Kalau dulu waktu pas saya kuliah teknik manajemen industri ya, karena ini salah satu sebenarnya terkait ini belajar statistik itu ketika ini biasanya tuh dulu tuh kalau saya open book untuk rumus doang, tapi kalau untuk angka perhitungan ya benar-benar masih manual gitu. Nah, oke. Untuk yang di tabel, nah di sini kan mungkin kita satukan persepsi, cuman ini jujur sih saya rada takutnya kenapa nih? Karena takutnya boleh bawa tabel atau enggak. Nah, kalau misalnya nggak boleh bawa tabel gitu ya, semisal nggak boleh bawa tabel, apakah tabelnya disediakan? Nah, ketika di tabelnya disediakan, apakah sama persis dengan tabel yang ada di buku? Oh,
Bentar dulu. Tabel di BMP ada di modul keberapa sih? Atau ada di modul ke-9 ya terakhir ya? Atau di modul ke-8? Boleh infonya dong? Bentar. Bentar. halaman 9.33 itu juga ada Kak. 9.33. Enggak, saya Titik butuhnya 25 juga. butuhnya yang benar-benar ini apa namanya, tabel statistik yang langsung yang ada Z-nya gitu loh. Bukan yang itu. Tapi seingat saya waktu pas masih oh iya sorry, adanya di matkul statistik lain seingat saya yang ada tabelnya. Cuma saya lupa deh. 8.32 juga ada Kak. 32. Tapi itu Oh iya ini. tabel ini. Oh iya oke ya udah oke. Nah ini oke, kita samakan persepsi dulu. Nah di sini kenapa harus lihat atasnya? Be careful. Enggak, kalau nggak buka buku nggak ada masalah. Yang penting tabelnya dulu, karena tabel ini nggak bisa kita hafal. Kalau rumus kan masih bisa nih ya. Nah tabelnya ini kan nggak bisa kita hafal gitu loh. Nah di sini taraf signifikansi di sini min 1,645 min 2,33 untuk sisi kiri gitu ya, dan ini adalah untuk sisi kanan ya. Kenapa kok bisa dapat min 1645? Ya mungkin ini kalau emang nggak mau ribet ya, jujur kalau emang nggak mau ribet tuh dalam statistik itu biasanya untuk tingkat kepercayaan gitu ya. Kayak tadi nih, saya tingkat kepercayaannya saya mengerjakan sesuatu adalah 98%. Nah, ternyata ada dong berarti peluang atau tidak percaya gitu loh bahwasanya supaya itu berhasil. Jadi kayak agak sedikit ragu sebesar 2%. Nah, biasanya kalau di statistik itu either antara pakai 99% alias 99% sukses, 1%-nya adalah gagal. Terus 95%, 5%-nya adalah sukses, 5%-nya gagal. Dan ada 90%. 90%-nya sukses, 10%-nya gagal. Yang biasa dipakai tuh angka 3 itu. Nah, cuman biasanya rata-rata pada pakainya 95 atau 99 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat daripada tabel yang ada di sini terutama, jangan tabel dulu deh. Kalau kita lihat daripada informasi yang ada di sini untuk di sebelah kirinya, gitu ya. Untuk di sebelah kirinya ini, berarti boleh dong kalau dibilang bahwasanya itu adalah tingkat atau percaya 95%. Boleh nggak kalau saya bilang begitu? Sedangkan ini itu kalau percayanya 99%. Ya, kira-kira dapat informasi itu dapat dari mana nih? Ya, yang ini alfanya 0,05 percaya 95%. Kalau alfanya 0,01 percayanya 99%. Ayo, dapat dari mana kira-kira? Untuk yang kanan itu bisa langsung nyarinya itu bisa lebih mudah dari tengah ke kanan kayaknya Kak. Jadi percayanya bisa tinggi 99%. Sedangkan yang kiri harus ngitung dari kiri ke kanan. Benar nggak Kak? No, kurang tepat. Tadi alfa itu apa? Tingkat error. Benar nggak? Ya kan? Di sini tingkat errornya berapa? 0,01. Berapa persen? 1%. 1% kan? Ya, kalau errornya 1% berarti percayanya berapa persen? 99. 99%. Ini juga sama. Ini
Itu 5% kan? Nah, Berarti di sini percayanya 95%. Nah, dapat angka 1645. Nah, berarti kalau nanti kita kerjain pakai ini 1645 itu nanti kita taruh sini nih. Jadi tuh yang angka yang ada di sini nih, angka yang ada di sini itu yang kita pakai di sini. Ya, angka yang kita pakai di sini. Nah, berarti kita harus melihat tabel sebenarnya. Jadi nggak harus dihafal. Tapi kalau mau langsung hafal, misalnya anggap aja, oke, kita punya soal percaya 95%. Oke, berarti errornya 5%. Oke, ini sisi kiri. Berarti nilai Z hitungnya, Z tabelnya, Z tabelnya itu adalah min 1,645. Ya nggak apa-apa. Cuman, why? Kenapa bisa dapat seperti itu? Ya, ada hubungannya dengan membaca tabel yang ini. Ya, ada hubungannya dengan membaca tabel yang ini. Nah, untuk menghitung nilai alfa min 1,645, ingat ya, ini sama ke kiri sama ke kanan itu sama. Gitu. Jadi mau sisi kiri atau sisi kanan, makanya kenapa nilai Z-nya sama. Karena ketika kita bahas lonceng alias bell shape, itu adalah simetris. Gitu ya, yang saling ibarat kata saling bercermin lah. Nah, gitu. Oke, berarti kita anggap aja ambil yang sisi kanan. Nah, 1,645 itu dapatnya dari mana? Kan gitu ya. Nah, ini makanya kenapa saya takutnya ketika dikasih tabel, tapi tabelnya tuh nggak pakai sesuai dengan apa yang ada di sini. Tabelnya beda lagi. Nah, kalau kayak gitu kan takutnya bingung ya. Oke. Nah, mungkin saya itu dulu bentar. Mungkin ini saya bisa, atau mungkin saya taruh di bawah lagi aja deh. Nah, saya taruh di sini aja. Nah, kalau ketika kita bahas yang ini, atau mungkin yang tadi sisi kiri, sisi kanan gitu ya. Nah, ini saya kompas dulu. Oke, ini saya taruh di kesini biar tutup lah. Oke. Nah, dari sini nih. Nah, oke. Nah, kenapa bisa dapat 1,645? Ya, perhatikan. Tadi katanya kan ini adalah ini kan alfa itu apa? Kritis. Berarti yang 0,05 itu daerah yang diarsir bukan? Ayo, kira-kira kan tadi alfa yang ini kan alfa adalah tingkat error alias daerah kritis. Berarti apakah alfa itu diwakili oleh daerah yang ini yang diarsir di sini? Ya, betul ya. Oke. Nah, kita lihat tabel yang kita punya. Sekarang tabel yang kita punya. Nah, sebelum lihat tabel, perhatikan terlebih dahulu tabel yang ada sebelum lihat tabel ya. Kalau ngerjain tabel Z atau tabel T, karena ini adalah distribusi normal, lihat dulu di atasnya kurvanya gimana daerah arsirnya, karena ini sangat menentukan ya, sangat menentukan nanti baca tabelnya gimana gitu ya. Makanya kenapa kalau di pembahasan untuk modul 8 kalau kalian cek itu ada dua pendekatan yang saya pakai di situ. Cuman tetap saya patokannya sama BMP, ngikutin tabel yang di sini aja gitu ya. Oke, sekarang kita punya daerah yang ada di sini. Ya, kita mau cari daerah yang ada di sini. Ya, daerah yang ada di sini. Nah, berarti sekarang kalau misalnya kita bahas untuk yang oke. Mungkin ini bisa saya dulu aja deh. Nah, ini aja kali ya, bikin gini biar enak. Oke. Atau mungkin gini. Oh, enggak enak.
gini nggak apa-apa kali ya. Nah, kalau semisal kita tahu bahwasanya daerah yang ini adalah 0,05, kan gitu ya, ini adalah daerah 0,05, tapi kita punyanya daerahnya dari tengah, nah berarti kalau ingat tadi kan apa, dari tengah ke sini, dari sini ke sini itu pastilah berapa, 0,5 masing-masing daerahnya ya, 0,5, terus kemudian ini juga dari sini ke sini, dari sini ke sini itu adalah 0,5. Nah sekarang kita mau nyari daerah di sini, daerahnya tuh berapa sebenarnya gitu ya, dimana tuh sebenarnya ini hasilnya tuh adalah 0,05. Nah tapi kalau kita mau pakai tabel yang ini, apakah kita bisa nyari daerah arsir yang 0,05 di sebelah kanan ini? Bisa Pak. Bisa nggak? Bisa Kak. Maksudnya langsung bisa kejawab nggak pakai tabel yang ada di sini? Enggak, karena apa? Karena daerah arsirnya dipakai dari tengah ke sini. Oke. Dari tengah, dari bagian tengah, dari bagian tengah yang titik garis, yang garis putus-putus ini ke bagian yang ada garis di sini. Nah, berarti kalau semisal saya punya 0,05 di sini, misalkan saya punya di sini angka punya 0,05. Nah, saya tulis di bawah aja deh. Misalkan saya punya angka di sini adalah 0,05. Kira-kira dari sini ke sini tuh berapa? 0,45 ya, 0,45. Nah, sekarang kita cek tabelnya. Mana yang jawabannya di tabel di sini adalah 0,45. Coba kita cari mana yang 0,45. Ternyata 0,45 itu ada di sini. Benar nggak? Ya. Nah, oke, coba kita cek 0,4495 sama 0,4505. Nah, anggap aja mungkin tengah-tengah. Tapi kita lihat dulu 0,4495 punya angka berapa? Di sini 1,6. Terus ke atasnya berapa? 0,04. Nah, berarti 1,64. Sedangkan kalau 0,4505 itu berapa? 6 dan 0,05. Berarti 0,45 di sini, kita punya 0,45 di sini ada di antara 0,4505 dan ada di 0,4 berapa tadi, 4495 ya. Di sini itu nilai Z-nya. Nah, untuk nilai Z-nya, untuk Z-nya daripada si 1,64. Ini 1,65. Nah, ini jeda dari sini ke sini tuh sama nggak? Plus, ini minus sama plusnya. Beda 0,05 ya harusnya. 0,005 gitu ya. Ini di sini ke sini berkurang 0,005. Ke sini plus 0,005. Berarti 0,45 ini ada persis di tengah-tengah ini dong. Nah, angka berapa yang ada di tengah 1,64 sama 1,65? 1,645. That's why kenapa di sini 1,645. Tuh, jadi kenapa kok bisa dapat jawaban 1,645? Ya karena angka ini. Tapi biasanya kalau kita nggak pakai angka seperti ini, pakai 1,64 it's okay, pakai 1,65 it's okay. Itu berdasarkan kesepakatan biasanya. Ingat, berdasarkan kesepakatan. Karena kita di UT nggak ada patokan kesepakatan seperti itu, ya kita udah pakai ikutnya 1,645 aja. Ya, jadi itulah alasan kenapa di sini 1,645. Ya udah, di sini 1,645.
di sini minus 1,645 karena dia ada di sebelah kiri ya. Nah, terus yang ini 1, nah ini agak sedikit berbeda kalau dua sisi. Kalau dua sisi, ketika kita mau cari z-table ya, nah ini ada dua nih. Kalau one tail itu pakainya alpha. Kalau two tail pakainya adalah alpha per 2. Nah, kalau misalnya di sini 0,05, kalau two tail berarti alfanya jadi berapa? 0, berapa? Kalau buat two tail berarti jadinya berapa? 0,025, bener nggak? Iya. Nah, dibagi 2 kan, ingat ya. Nah, untuk two tail tuh ininya alfa bagi 2. Nah, berarti permasalahannya adalah 0,025 itu adalah daerah yang ada di sini. Ya, untuk daerah yang ada di sini ya, untuk 0,025 khusus ya. Makanya mungkin di sini saya ganti warna deh. Oke, saya ganti warna ini aja kali. Ini berarti untuk yang 0, atau alfa per 2 alias berarti 0,05 bagi 2, 0,025. Nah, berarti ini adalah daerah daripada si 0,025 nya ini. Oke. Nah, sekarang kita mau nyari z-tabelnya berapa. Nah, tapi ingat, karena pakai tabel ini, kita bisa langsung pakai tabel ini nggak buat nyari 0,025? Bisa Pak. Bisa langsung. Enggak. Coba dilihat tabelnya. Tabelnya daerah arsirnya dari tengah ke ini apa dari ujung kanan ke bagian sini? Dari tengah kan? Nah, ya udah sama kayak tadi di sini. Dari sini ke sini adalah 0,025. Berarti dari sini ke sini berapa? 0,475. Nah, oke, berarti kita cari nih, karena kita udah punya daerah yang dari tengah ke sini itu adalah 0,475. Kita cari 0,475 ada nggak yang pas di sini? Oh, ada nih, 0,475. Nilai Z-nya berapa? 1,9. Iya, kenapa? Makanya kenapa di sini 1,96? Karena dari tabelnya seperti itu. Nah, itu. Nah, cuman perhatikan lagi, ada yang ada di sini. Kalau semisal ternyata di sini kurvanya adalah pakai dari sini hasilnya di sini, itu baru bisa langsung kita pakai. Tapi karena berhubung kan kita mau nyari daerah yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi tuh yang mungkin yang ini tuh adalah 0,05 gitu ya. Alias alfanya alias 0,05. Ini pun juga sama, alfanya adalah 0,05. Tapi masalahnya kita punya tabel yang kurvanya itu dari tengah arsirannya, bukan dari ujung. Tuh. Jadi kalau beda tabel, nanti beda cara bacanya. Coba deh, seingat saya tuh saya punya tabel statistik, ada tabel statistik lagi deh. Coba. Oke, tabel statistik. Tadi dulu. Oh, jangan. Oke, semisal saya memakai yang tabel ini deh. Tadi loh, kok tabel ini enggak? Tabel yang ini berarti. Nah, semisal saya pakai tabel yang ini, beda nanti cara jawabnya.
Kalau pakai tabel yang ini, kalau kita kerjain langsung ya. Oke, kalau kita pakai tabel yang ini, berarti kalau semisal saya ini kan berarti enak nih kalau buat batas kiri ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya saya ambil yang ini nih, dari sini nih, daerah sini adalah 0,05. Bisa nggak kita langsung pakai tabel yang ada di sini? Ayo. Bisa, karena apa? Di sini daerah arsir daripada kurvanya adalah dari ujung kiri ke Z yang kita mau cari, dan persis banget bentuknya daerah arsirnya. Kita cari nih 0,05, mana yang hasilnya adalah 0,05. Kita cari deh 0,05, ada di sini. Berapa itu jawabannya? Min 1,645. Sesuai, langsung ketemu jawabannya min 1,645. Jadi beda tabel. Jadi tuh makanya di sini tuh ada dua tabel. Saya punya dua tabel di sini. Makanya tinggal tergantung nanti informasi daripada soalnya. Kalau emang dikasih tabel, nah kira-kira harus perhatikan dulu untuk tabelnya. Kalau mau ngelihat tabel itu, lihat daerah sininya, daerah arsnya itu dari mana ke mana, biar kalian tahu kalian butuhnya tuh dari mana ke mana aja gitu. Makanya kenapa ketika kita ngerjain ini kita harus kurangin 0,5 dulu, baru bisa kita lihat tabelnya. Nggak bisa kita langsung pakai, karena di sini nggak bakal ada 0,05. Kalau 0,05 ada, ya betul di sini tuh. Cuman kan jawabannya jadi 0,13, yang salah sebenarnya. Karena 0,13 tuh dari sini ke sini, 0,5-nya segini doang. Gitu loh. Ya. Jadi biar nggak bingung, pakai satu cara baca aja buat daerah ininya, daripada bingung. Sebenarnya ada lagi pendekatan lain, kayak misalnya di sini pakai 0,05 gitu ya. Nah, misalnya gini. Sekarang kalau misalnya, tapi sebenarnya sama aja, kalau kita punya tabel ini nggak bisa langsung. Gitu loh. Makanya kenapa harus lihat dulu daerah arsirnya itu dari mana ke mana di sini, dan sesuaikan dengan informasi yang di sini. Dan pasti bahwasannya dari sini ke sini tuh 0,5, dari sini ke sini tuh 0,5, dibagi sama rata. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Nggak ada. Oke, terbelah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti kita bisa lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya harus informasi ini ngitung biasa. I think harusnya bisa lah, cuma tinggal nyari informasi yang diketahui apa, ditanya apa, tinggal masukin ke sini rumus yang ada. Gitu ya. Nah, semisal saya ambil dari sini nih, misal nih saya ketika saya hitung nih ya, saya punya hitungan. Oke, iya silakan. Tadi ada yang present apa aja, salah pencet? Kepencet, Kak, maaf. Oh ya, oke. Nah, sebenarnya dari sini semisal nih saya ini mungkin lebih ke ini aja kali ya. Oke, saya ambil pakai ada soal misalnya saya pakai alfa 0,05 ya. Di sini saya pakainya one tail deh ya, cuman saya nggak peduli AH
sama H0 nya berapa gitu ya. One tail alpha 0,05, berarti di sini kita punya tadi Z tabelnya berapa? Min 1,645. Oke. Nah, sekarang semisal setelah dihitung bahwasannya dengan menggunakan rumus dari mana yang dimana mungkin X bar dikurangkan dengan mu per sigma per akar N, itu ternyata kita punya yang namanya Z hitung itu sebesar 2,3. Oke, pertanyaannya adalah terima H0 atau tolak H0? Ya, diterima apa ditolak nih habis ditembak? Ya, kira-kira nih Z hitung nembak si diterima apa ditolak? Tolak. Tolak H0. Oke, ada yang jawabannya lain? Apakah setuju juga untuk tolak H0 atau ada yang berpendapat punya terima H0? Ayo. Nah, ini sebenarnya kita ngerjainnya pakai gambar grafik ini lagi. Nah, di sini kita punya informasi begini ya. Oke, set. Ini 0, jangan lupa. Nah, karena one tail dan di sini saya pakainya one tail left ya, saya pakai yang kiri. Berarti untuk Z tabel yang ada di sini itu adanya di sebelah sini ya. Ya, saya posisinya aja deh. Nah, ini adalah min 1,645. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Z hitung yang ada di sini itu posisinya ada di mana? Di kirinya min 1,645 atau di sebelah kanannya min 1,645? Di kanan. Di kanan. Dan letaknya bukan di sini, melainkan ada di sini gitu ya. Ya. Oke. Positifnya. Berarti kesimpulannya apa? Dia masuk ke daerah mana? Tolak H0 atau terima H0? Terima H0. Terima H0 ya. Berarti kesimpulannya adalah terima H0. Selesai. Berarti misal kayak tadi misalkan di soal nomor 1 ini, berarti berdasarkan perhitungan gitu ya, berdasarkan perhitungan maka gitu ya, berdasarkan data yang ada, maka klaim si perusahaan itu benar gitu ya. Klaim perusahaan itu benar, alias kita menerima H0, alias menerima klaim dari si perusahaannya gitu. Ini alpha 0,05. Nah, jadi tinggal diplot aja. Nah, karena ada beberapa ini yang biasanya kalau ngajarin daripada statistik ini biasanya pakai teori. Yang biasanya mungkin kadang kalau mungkin pernah lihat yang Z hitung atau mungkin seperti yang di buku yang dipakai gitu ya, di buku di sini misalkan enggak, ini pakainya pakai gambar grafik ya. Nah, soalnya ada beberapa buku yang pakainya sistemnya adalah kalau Z hitungnya lebih kecil daripada Z statistik, nah itu adalah tolak H0. Kalau Z hitung lebih besar daripada Z statistik, maka terima H0. Ada yang pakai kayak gitu. Nah, cuman menurut saya daripada capek-capek kan gitu, apalagi ketika kita bahas tabel Z itu pasti tidak jauh, nah gitu, tidak jauh daripada si gambar yang grafik yang ini, kurva distribusi normal gitu. Karena berhubung nggak jauh beda daripada gambar ini dan memastikan bahwasannya paham cara baca gambar grafik gitu ya, paham cara baca ini sama tabelnya, biar sekaligus gitu ya, ibarat kata biar sekaligus kita
apa namanya, biar sekaligus ingat gitu loh cara bacanya seperti apa gitu ya, terus daerahnya dari mana ke mana, dan kemudian ketika nanti tabelnya pakai sesuatu yang tabel yang berbeda itu nggak bingung. Soalnya ada kalau dulu pas pertama kali diajarin tuh emang ada dua model yang saya dikasih tahu ke saya. Ada yang pakai teori kayak gitu, ada yang pakai gambar tabel, ada yang pakai gambar grafik kayak gini. Cuma menurut saya lebih enak begini karena apa? Karena harus tahu juga gitu loh, daerah kritis itu yang mana gitu. Jadi konsepnya tuh dapat gitu. Karena konsep dasarnya kan adalah ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan uji statistik ini? Dulu, jangan sampai ketika nanti ini dilanjutin atau mungkin ini nanti bingung. Sebenarnya untuk statistik itu cuma apa ini doang. Kalau tes statistik ya nanti beda lagi cara baca tabelnya aja sebenarnya. Dan bedanya adalah ketika baca T tabel, kalau nggak salah kan di tabel, kalau statistik tabel T itu kalau di buku kalau nggak salah kan nggak ada ya tabel T secara keseluruhan ya. Saya di Google Pak. Iya, maksudnya kalau di BMP nggak ada kan ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Soalnya saya biasanya ada ini. Oke. Nah, ketika gitu ya, ketika bahas tabel sebenarnya tuh nggak perlu ribet kayak tadi sebenarnya, karena ini biasanya untuk tabel itu biasanya ngambil daerah arsip itu dari paling kiri biasanya. Nah, ini sedikit berbeda karena apa? Kalau tadi tabel itu adalah bacanya ini 1, berapa ditambahin ini berapa, tapi kalau ini bacanya adalah alfanya berapa sama df-nya berapa. Nah, df ini adalah degree of freedom, derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini punya rumus n kurang 1 ya, punya rumus n kurang 1. Jadi kalau n nya 25 berarti df nya berapa? 24. Ya udah, nanti pakai cari yang 24. Oh, ternyata kalau 24 kalau misalnya alfanya 0,05 gitu ya. Nah, kalau saya pakai tabel yang ini enak. Kalau alfanya tinggal saya ngikutin. Oh, ternyata kalau alfanya 0, kalau 1,0 two tail, ya udah saya langsung pakai yang ini. Karena pasti sama dengan one tail yang 0,5. Karena apa? Alfa per 2 gitu. Ya. Jadi ketika dihitung di sini, kalau ditulis di sini, ini adalah Z tabel yang dimana si siapa nih? Untuk ini nih adalah Z alpha gitu, alias Z 0,05 gitu ya, Z 0,05. Nah, kalau misalnya untuk yang putel berarti Z alpha per 2. Nah, kalau tabel T selain alpha ada koma df, jadi T 0,05 koma 23. Dah, tinggal cari tabel T nya berapa gitu ya. Ya, cuman seingat saya tuh untuk tabel T itu biasanya ngambilnya dari ujung kiri ke ujung kanan ya biasanya. Tapi balik lagi, kalau nggak dikasih tahu itu biasanya dari, karena kan gini nih, kalau saya pakai tabel yang ini kan berarti dari 0 ya kan, dari 0 sekian 0, sekian. Nah, ini itu berarti kita bacanya dari sebelah kiri gitu. Karena untuk tabel T itu dia masih masuknya ke distribusi normal, kecuali kalau udah masuknya ke chi-square tuh ya. Jadi harus hati-hati lagi, T tabel sama Z tabel itu sama,
harus lihat kurvanya. Kalau ini dipakainya tuh dari kiri ke dari paling kiri gitu, dari 0, dimulai dari 0 alias dari paling kiri atau dari tengah nih berarti gitu kalau dicari 0 sekian gitu. Untuk 0,05 kalau F-nya adalah 20, 0,05 kalau F-nya 21,87. Iya, ini ngambilnya dari ini 0,25 kalau 0,25 1,725 itu kalau 0,5 atau mungkin coba cek pakai tabel yang satu lagi. Nah, ini juga enak nih kalau mau pakai ini. Set 1,725 untuk yang N-nya 20. Nah, kalau ini untuk DF yang pakai yang ini, karena dia dimulai daripada 1, berarti hitungannya adalah dari pojok kanan. Ya, kalau ini gambar grafiknya yang dipakai itu adalah pakai yang sistemnya yang modelnya langsung begini. Nah, ini tuh pakai yang tabelnya tuh langsung pakai dari sini, ikutin yang ada di sini. Ya, jadi hati-hati ketika baca tabel. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tes. Oke, selesai. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau ada mau tanya sesuatu yang lain? Mungkin ada yang lain masih ada bingung di mana gitu ya. Silakan, masih ada waktu. Mungkin sekitar 30 menit lagi atau mungkin sampai jam 12 biar nggak kemalaman juga. Halo. Oke, gimana? Yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang ini, atau mungkin ada mau nanya atau nanya materi lain, silakan. Kalau semester kemarin tuh statistik ekonomi itu THE. Soalnya tuh ada hipotesis ini ya, satu soal, terus disuruh ngitung apa lagi ya waktu itu, statistik deskriptif satu soal juga, terus sama disuruh nyari apa lagi ya, lupa deh gitu saya. Halo, yuk silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau emang gak ada yang mau ditanya lagi, ini mau saya tutup tuh. Ayo. Atau mungkin yang kemarin ada mau nanya, silakan soal kalau bentar. Saya sambil nge-stop WA dulu, saya cek dulu.
Oh, ini ada permutasi juga ya. Kalau yang peluang yang itu ya, buat peluang yang itu tuh sebenarnya lebih ke ini sih, harus tahu yang namanya permutasi, kombinasi, dan itu nanti harus baca soal. Tapi sebenarnya di luar, kalau untuk permutasi sama kombinasi itu adalah untuk meringkas jawaban sebenarnya. Sebenarnya itu mereka bisa dikerjakan secara manual pakai diagram pohon gitu ya. Jadi nggak harus yang namanya harus pakai rumus permutasi, nggak harus. Kalau mau pakai kaidah pencacahan dipersilakan. Coba iya. Kak mau nanya, kalau semisal ujian UTM kan kita dikejar waktu ya. Nah, buat mastiin terima dan tolak K0 itu kalau pakai yang kakak bilang kayak kalau lebih besar dari ini aktivitas menerima itu udah pasti nggak ya? Sama sebenarnya, sama kayak gini juga, cuman pastiin dulu juga nilai tabelnya gimana gitu, mau baca tabelnya gimana. Karena kalau misalnya ternyata kalian pakai tabelnya adalah yang cara, jadi sebenarnya tuh nanti yang agak sedikit ribet tuh ketika nentuin Z tabelnya aja sih sebenarnya. Kayak semisal nih one tail Z ada di sini, berarti kita punya kesimpulan nih. Kita punya kesimpulan untuk yang di one tail ini, yang kiri Z hitung itu tolak H0 ya, tolak H0 kalau apa? Kalau Z hitung lebih kecil daripada Z statistik, Z stat gitu ya saya tulisnya. Kalau ini tolak H0 Z hitung lebih besar daripada Z stat. Sebenarnya nggak, kalau gambar ini gambarnya nggak terlalu bagus-bagus banget juga nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Gambarnya nggak terlalu bagus-bagus banget juga nggak apa-apa, gambarnya sekira-kiranya aja. Kalau mau gambar ininya aja juga boleh kok, nggak apa-apa. Gambar bawahnya aja nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kasih tahu, oh ini misalnya di sini pakai 1,645 misalnya. Oke, yang ini tolak. Oke, berarti ini terima. Ya ada di mana gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau ini adalah tolak H0-nya adalah ketika lebih kecil atau lebih besar. Atau sebenarnya kalau kita bisa bilang ini ya, lebih kecil daripada Z statistik. Yang satu pasti lebih kecil, yang satu lagi pasti lebih besar gitu. Nah, atau kalau enggak gabungin aja daripada yang ini. Apa? Gabungin aja tolak H0 ini dan ini. Tapi harus diingat, harus teoritis banget gitu. Harus teoritis banget. Nah, masalahnya kalau teoritisnya lupa ya udah amsyong gitu. Kalau misalnya kayak tadi kita ketemu nih yang ini, oh ternyata kita punya Z hitung 2,3, oh lebih besar daripada Z kritis, ya udah terima H0, boleh gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya itu, jadi kalau saya biasanya lebih enakan pakai ini karena daripada saya ingat-ingat teori seperti ini gitu kan. Kadang saya suka lupa kalau teori begini, saya lebih suka pakai gambar begini karena sekaligus biar lancar untuk baca tabel, biar nggak lupa cara baca tabelnya tuh gimana gitu loh. Jadi karena ketika ngitung tabel di sini mau nggak mau harus gambar. Nah kan sekaligus tuh ngerjainnya. Atau kalau enggak gambar ininya aja, gambar begini aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Gambar ini terus
cari Z tabelnya berapa, kasih arsil untuk tolak H0. Nah nanti tinggal di kira-kira nih Z hitungnya ada di kiri atau di kanan, di kiri atau di kanan, di mana nih, masuk ke tolak H0 atau terima H0 ya. Kalau nggak ditulis begini juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kan PG gitu kan, bukan esai yang harus prosesnya 1-5 ditulis semua gitu. Jadi selama 1-5 ini bisa digabung sekaligus prosesnya, ya nggak apa-apa. Cuman nggak, kurang tahu ya nanti kalau UTM apakah model soalnya tuh ini, karena biasanya kalau UTM kalau ada soal hitungan biasanya nyampur antara teori gitu ya, antara teori dengan yang namanya selain teori itu ada juga nanti ada kaitannya dengan hitungan, jadi kayak sekitar 50-50 lah gitu. Oke, yang semoga terjawab ya. Oke. Nah, yang lain ada yang mau ditanya nggak? Kak, itu tadi yang bawah yang screenshot dulu nggak Kak? Oh ini nanti saya Itu ya? saya kirim ke grup kok. Iya, cuman nggak apa-apa deh daripada nanti takutnya ini. Coba deh saya cek, saya coba ini dulu ya, saya kopas dulu. Atau saya kalau saya screenshot nanti ini. Coba saya cek ke grup apakah gambarnya bagus apa enggak gitu ya. Iya, terima kasih Kak. Coba dicek dulu file yang saya kirim. Aman nggak? Coba yang udah ini file yang saya kirim atau gambar yang saya kirim aman nggak? Kalau nggak aman saya nanti, atau kalau nggak aman boleh di screenshot dulu silakan. Jelas ya? Oke. Nah, yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak untuk statistik? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya Kak, Iya, silakan. mengenai ujian statistik ya, saya kan dapat yang UTM. Iya. Kira-kira itu yang sering keluar itu di materi tentang apa Kak? Nah, itu nggak tahu karena kalau untuk statistik ekonomi kan pertama saya nggak ada matkul ini karena saya bukan nggak ada prodi yang nggak dapat matkul ini. Saya prodi pendidikan kimia ya. Terus yang kedua adalah sebelumnya nggak tahu ya kalau semester kemarin, intinya sebelumnya mungkin 2 semester yang lalu kayaknya, atau mungkin semester kemarin ujiannya tuh masih THE untuk statistika ekonomi. Baru kali ini kayaknya UTM, atau mungkin dari semester kemarin UTM. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa yang keluar, jadi biasanya kalau hitungan, karena kan saya juga ada matkul hitungan juga nih ya.
Nah, saya Iya. juga pematkul hitungan, biasanya pasti dicampur antara teori dengan hitungan, jadi nggak bakal pure hitungan semua tuh. Kayak kalkulus aja, kalkulus itu aja ada yang cuma nanya rumus gitu, ada yang nanya rumus doang. Nah, nanti ada sebagian yang disuruh menghitung. Nah, di kimia fisika saya juga begitu, ada yang teori, ada juga yang disuruh hitung gitu. Nah, jadi kalau ini pasti nyampur, cuman berapa persentasenya saya nggak bisa pastiin, karena kadang tiap semester itu ganti-ganti soalnya, jadi saya nggak tahu gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kau boleh tanya dari soal yang dikirim ke tim nggak? Silakan. Nanya soal nomor berapa? Bentar. Kalau nggak salah ini kan ya soalnya ya. Yang Kak. Iya. Oke, nah kira-kira soal nomor berapa nih yang ditanya? So, nomor 23. 23. Oke, wait, soal nomor 23. Oke, wait, dulu. Rata-rata hasil produksi kue marmer Pak ini. Oke, ini berarti dikasih tahu nih rata-ratanya alias mu-nya gitu ya. Terus kemungkinan simpangan baku ini antara S atau sigma gitu ya. Kemudian berapa probabilitasnya jika diambil sejumlah cuplikan acak sebanyak 40 penjual yang menginginkan rata-rata hasil produksinya lebih besar daripada 400 kilo. Perhitungan menggunakan dua angka desimal. Diketahui peluang Z lebih kecil daripada 0,1 itu adalah 0,4602. Terus kalau peluang 1,66 itu adalah 0,485. Dan kalau Z-nya peluangnya lebih besar daripada 4 itu adalah 0. Nah, gunakan rumus daripada ini. Ini berarti pakai sigma gitu ya. Oke, berapa probabilitas berapa probabilitas jika diambil sejumlah acak 40 penjual? Aduh. Udah memastikan aja daripada nanti saya ini kan. Oke, kalau semisal kita ambil 40 terus simpangan baku 300, cuma sebenarnya kalau kita fokusnya ke ini aja sih ya, harusnya semisal produksinya rata-ratanya adalah 400, berarti X barnya 400 dikurang dengan 300 dibagi dengan 30. Ini mah gampang. Gampang harusnya. Belum. Oke, ini semisal kita masukin ke sini aja ya. Oke, belum. Oke, di sini berarti kita punya apa? Yang pertama dikasih tahu di soal apa? Ada n-nya gitu ya. Sorry, ini ada
rata-ratanya kita anggap aja ini pakai, karena di sini dikasih taunya sigma gitu ya, berarti ini pakai sampel nih. Ini sigma adalah 30 kilo, kemudian ada mu nya adalah 300 kg gitu ya. Kemudian di sini berapa probabilitas jika diambil sejumlah cuplikan acak sebanyak 40 penjual alias n nya adalah 40 gitu ya. Terus habis itu di sini rata-rata hasil produksinya adalah X bar-nya adalah 400. Gitu ya. Oke. Berarti kita punya nilai Z hitung gitu. Misalnya kita kan ini mau nggak mau kita harus rubah gitu ya. Katanya kan peluang kalau misalnya X-nya itu lebih besar dari X bar-nya lebih besar daripada 400. Berarti ini kita transformasi menjadi Z lebih besar daripada sesuatu. Gitu ya. Nah, di sini atau mungkin gini aja, kita lihat Z hitung aja. Nah, ini dimana kita menghitungnya adalah menggunakan apa nih? Berarti X bar dikurangkan dengan mu per sigma per akar n, berarti jadinya adalah 400 kurang 300 per 30 per akar 40. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 15,8. berapa? 15,8. 15,8. Iya, 100 dibagi dengan 6,329 bukan? 6,329 dapat dari mana tuh? Akar 30 dibagi 4,74. 30 dibagi 4,74 akar dari 40. akar 40, iya. Akar 40 berapa? 4,74 bukan? I don't think so. Oh, Akar 40 aja itu di atas akar 36. oh iya, Harusnya 6, 6,32 ya. ya intinya angkanya segitu. Nah itu kalau dihitung Iya. hasilnya kalau nggak salah 20-an deh. Coba 100 sorry 3 akar 40. Bentar, coba mana saya akar Ada ya. Enam 6,32 gitu ya. Kemudian 30 dibagi dengan 6,32 itu 6325 lah, anggap aja 4,74. 100 dibagi dengan 4,743 itu adalah 21,08 gitu ya. Ini jawabannya adalah 21,08. Nah berarti kira-kira nilai Z yang tadi kita rubah ini masuk ke kategori yang mana? 1, 2, atau 3? A, B, atau C? Tuh ya, masuknya ke A, B, atau C kira-kira? Ayo, masuknya ke A, B, atau C? Yang kita hitung itu lebih besar daripada sehingga gitu. Jadi ini kalau digambar tuh, kalau ibarat kata kita masuknya ke yang bagian sini, berarti peluangnya berapa? 0 apa? 0%. Oke. Ya, jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya adalah yang D. Oke, makasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini
ini nih kayak indeks nih, indeks. Nah, ini indeks juga harus dipahamin. Nah, kalau ini nggak susah sebenarnya karena bisa pakai tabel gitu, lebih enaknya. Sama kayak kalau ketika ini bahas regresi sebenarnya. Ya, bahas regresi, selama hati-hati rumusnya jangan sampai kebalik atau informasi soalnya sampai kebalik gitu. Ya. Oke, yang lain gimana kira-kira? Masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah so far so good? Nah, ini udah berkurang nih. Ada tadi sekitar terakhir itu ada 20 berapa gitu. Ada 15 apa 16 gitu. Lah ini jadi berapa? Jadi sisa 5 lainnya tuh. Oke, kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya close dulu ya untuk pertemuan kali ini. Pertemuan terakhir di semester ini, semoga hari Sabtunya dilancarkan ujiannya dan semoga untuk mendapat hasil yang maksimal. Dengan begitu saya izin pamit. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join ya. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Ya, terima kasih kembali.